Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Supusungan ulangi ruata suampung uminaba. Waga tadi none watari ang kuasane do embusu untuk anulangi seram boleh tak. Suara sualo indi ore susingkan ramonane. Ingkan dana undi bong. Ana supasungan ulangi suampu subinaba enak arauan. Oman sara sutampa indi ya arang analan. Leta usingkan ramonane. Inalane babamburo saranto onda papaca nasuta su buas sutinonda sarana pembaru. Salamate naranta sutampa indi sinangian ratun taroda. Sutampa indi ore tampa inandalan su pada rame supa auca supa sasangkaloma. Soalo indi ore natiang manungku sutampa indi Singkara monane na wika ere langi napuka ere binawa. Ana suara matu mabu suara uanu ruata. Padahal mabu pemantuhan duata nia tambana. Su tampain di bete mama sutate. Olah menara pandibote pinitana. Dorongan sumabu sarandean suruata gurang ma olam menara mangkere sukino sulangan natinong karamat tumabulangan arawan. Salamate umamata pariyama sumut. Mabu wasirungu aramane. Ruwata watarian suamata. Selamat. Hadirin yang kami hormati, acara peresmian dan pentadisa Jemaat Germita Andalan Lewangwane pada hari ini Sabtu tanggal 12 Maret 2016 kita akan mulaikan. Yang terhormat Bupati Kepulauan Talaut
Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, yang terhormat Ketua Sinode Germita bersama dengan Badan Pelaksana Harian Sinode Germita, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Pratama di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, yang kami hormati para hamba-hamba Tuhan Sekorwil 06 Melungwane, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Atas nama Panitia Pelaksana Peresmian dan Pentabisan Jemaat Germitah Analan Melungwane, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang boleh berkenan hadir bahkan mengikuti undangan panitia dalam rangka untuk bersama-sama mensyukuri acara peresmian dan pentabisan Jemaat Germitah Analan Melungwane. Kiranya persekutuan kita di hari berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita sekalian dalam kehidupan kita hari ini dan selalu terus. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan panitia yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Jetro Manein, Magister Teologi, selaku Ketua Panitia Pentabisan Jemaat Germitah Analan Melungwane. Disilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Yang kami hormati Bupati Kepulauan Talaut, Ketua Sinode Germita bersama DPHE Sinode, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Talaut, pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan juga seluruh tamu undangan, para pelayan Tuhan yang boleh berkesempatan hadir di saat ini. Kami akan menyampaikan laporan panitia Jemaat Germitah Analan Melungwane pada hari Sabtu 12 Maret 2016. Huruf A, latar belakang. Jemaat Ebenezer Melungwane berinisiatif untuk membangun gedung ibadah di wilayah Analan dengan pokok pikiran sebagai berikut. Pertama, jarak. Wilayah Analan secara geografis terpisah dari gedung ibadah Ebenezer Melungwane kurang lebih 2 km, yaitu yang berada di wilayah Analan, yang juga sangat merindukan agar terdapat gedung ibadah di wilayah Analan, sehingga sangatlah tepatlah untuk mendirikan gedung ibadah atau jemaat di wilayah Analan. Huruf B, dasar pendirian Jemaat Kanisa Ebenezer Melungwane. Yang pertama, keputusan sidang tahunan SIDI Jemaat Ebenezer Melungwane tanggal 5 sampai 6 Februari 2009, dan memperhatikan asas manfaat dan pendekatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam latar belakang berdirinya gedung ibadah di wilayah Analan. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat dalam rapat Majelis Jemaat Ebenezer Melungwane, yaitu pada tanggal 21 Februari 2015, dalam salah satu butir keputusannya adalah tentang status pos pelayanan menjadi Kanisa Jemaat Ebenezer Melungwane. Surat keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Ebenezer Melungwane nomor 01/Jemaat/7 Romawi 2015. Yang kedua, menuju pada surat keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Ebenezer Melungwane. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Ebenezer Melungwane segera melakukan konsultasi dengan Badan Pekerja Harian Sinode Germita tentang pembentukan Jemaat Kanisa Ebenezer Melungwane di wilayah Analan. Yang ketiga, pada tanggal 8 Agustus 2015 dilaksanakan peresmian Kanisa Ebenezer Melungwane oleh Ketua Sinode Germita
Bapak Pendeta Firdaus Mayusif MTH. Yang keenam, Koordinator Bidang Ibadah Diaken Fransina P. Awais PD MKes. Yang ketujuh, Koordinator Bidang Diakonia Diaken Mei Tiffany Parapaga SP. Yang kedelapan, Koordinator Bidang Pelayanan Diaken Betty Nebangka SPD. Yang kelima, kegiatan pelayanan semasa masih dalam status Kanisa Ebenezer Molongwane telah dilaksanakan kegiatan sakramen baptisan yang kudus dan peneguhan pernikahan. Yang pertama, sakramen baptisan yang kudus yang pertama oleh anak Stefan Dominik Amiman, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2015. Yang kedua, peneguhan pernikahan pertama Bapak Ingwer Mariwut dan Ibu Ayu Pujiastuti pada tanggal 14 November 2015. Romawi 2, pembentukan Jemaat Analan Melongwane. Yang pertama, dengan memperhatikan perkembangan serta melakukan evaluasi terhadap keberadaan pelayanan Jemaat Kanisa Ebenezer Molongwane, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Ebenezer Molongwane memandang bahwa Jemaat Kanisa Ebenezer Molongwane dapat ditingkatkan statusnya sebagai jemaat mandiri. Maka dalam sidang tahunan Sidi Jemaat Ebenezer Molongwane pada tanggal 13 Februari 2016, dalam salah satu butir keputusannya adalah menetapkan atau mengusulkan Jemaat Kanisa Ebenezer Molongwane menjadi jemaat otonom. Yang kedua, menunjuk pada hasil keputusan tersebut, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat Ebenezer Molongwane segera melakukan konsultasi dengan Badan Pekerja Harian Sinode Germita tentang pembentukan Jemaat Kanisa Ebenezer Molongwane di wilayah Analan menjadi jemaat otonom. Yang ketiga, pada tanggal 12 Maret 2016 hari ini dilaksanakan peresmian Kanisa Ebenezer Molongwane oleh Ketua Sinode Germita Bapak Pendeta Firdaus Mayusif sesuai dengan surat keputusan Badan Pelaksana Harian Sinode Germita nomor 029 miring K miring 2E titik 1 titik C miring G miring 3 Romawi 2016. Tim khusus mengadakan rapat pada tanggal 18 Februari 2016 dengan opsi nama gereja ada dua atau nama jemaat. Yang pertama Analan, yang kedua Marita. Dengan melalui pembahasan dan pergumulan serta doa, maka diputuskan bahwa jemaat otonom yang akan dibentuk ini dinamakan Jemaat Germita Analan Melongwane. Arti nama Analan atau nama jemaat Analan. Analan adalah merupakan suatu tempat atau wilayah yang subur, yang sejuk, bahwa jika terjadi musim kemarau yang panjang, maka Analanlah lokasi yang dipakai untuk bercocok tanam. Kata Analan terdiri dari dua suku kata, anak yang berarti makanan dan lan berarti tanah. Ini pengaruh juga dari bahasa Belanda. Jika digabungkan Analan dalam bahasa Talaut Letauana, yaitu tanah makanan, sehingga Analan menjadi tempat subur, yaitu sumber berkat. Nilai teologisnya adalah menjadi tempat subur dan juga sumber berkat. Dalam keyakinan itu, Jemaat Analan Melongwane menjadi sumber berkat untuk kehidupan umat Allah yang mendiami tanah Analan di Singkaramonane, bahkan masyarakat Porodisa pada umumnya. Ketua Panitia Pentabisan Jemaat Germita Analan Melongwane, Pendeta Jethro Manein MTO. Shalom. Kami kembalikan lagi waktunya. Jemaat diundang berdiri. Indahnya saat yang teduh kita nyanyikan secara bersama. Indahnya saat yang teduh
Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu." Kita melakukan Masurkan Raja. Masurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapan syukurmu bernyanyi bergema, suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanku. Jemaat disilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pembacaan surat keputusan Badan Pelaksana Harian Sinode Germita yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Sinode Germita yang kami kasihi, Pendeta Hatini Hadawondal, Magister Teologi. Disilakan. Gereja Masehi Injili Talaut Germita, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Badan Pelaksana Harian Sinode. Keputusan Badan Pelaksana Harian Sinode nomor 29 garing K garing 2 angka Romawi E.1.C garing G garing 3 angka Romawi datar 2016 tentang pembentukan Jemaat Germita Analan Melong Wanen Timur. Badan Pelaksana Harian Sinode Gereja Masehi Injili Talaut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Keputusan sidang tahunan Sidi Jemaat Germita Ebenezer Melong Wane tanggal 13 Februari 2016 memutuskan menetapkan ke-1 membentuk jemaat baru dalam lingkungan pelayanan Germita yang diberi nama Jemaat Germita Analan Melong Wane Timur dan dimasukkan dalam lingkungan pelayanan wilayah 06 Melong Wane. Kedua, menugaskan Jemaat Germita Analan Melong Wane Timur untuk melaksanakan panggilan dan tugas jemaat sebagaimana diatur dalam tata dasar dan peraturan gereja Germita yang berlaku. Ketiga, pelayan khusus diaken dan penatua Jemaat Germita Ebenezer Melong Wane periode pelayanan 2012-2017 yang masuk dalam keanggotaan Jemaat Germita Analan Melong Wane Timur tetap menjadi pelayan khusus diaken dan penatua di Jemaat Germita Analan Melong Wane Timur sampai dengan dilakukan pentabisan dan serah terima pelayanan kepada pelayan khusus diaken dan penatua periode pelayanan 2017-2022. Dan keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pentabisan dan peresmian Jemaat Germita Analan Melong Wane Timur oleh Badan Pelaksana Harian Sinode
Dengan ketentuan, segala sesuatu akan dilakukan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Lirung pada tanggal 10 Maret 2016, Badan Pelaksana Harian Sinode Gereja Masehi Injili Talaut, Ketua Umum Pendeta F. Mayusif Demin MTH, Sekretaris Umum Pendeta RW Sasau MTOL. Tembusan yang terhormat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian pembacaan surat keputusan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti pengguntingan pita serta pembukaan selubung papadaba. Oleh karena itu, jemaat Tuhan dimohon untuk kita berdiri dan dengan penuh hormat kami mengundang Bupati Kepulauan Talaut, Ibu Sri Wahyumi Maria Manalip, Sarjana Ekonomi, dengan didampingi oleh Ketua Sinode dan pimpinan DPRD unsur Forkopimda dari Camat Melongwane untuk kiranya boleh mendampingi Ibu Bupati untuk menggunting pita. Sana dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk penggunting pita yang telah pertama saat ini. Peresmian dan petabisan Gedung Ibadah Jemaat Germita Analang telah dilaksanakan. Selanjutnya penyerahan palu lonceng gereja dari Ketua Sinode ke Kostor Jemaat. Lonceng gereja ini adalah alat yang dibunyikan untuk memanggil dan mengumpulkan umat Tuhan beribadah kepada Tuhan Allah. Sama seperti umat Israel dihimpunkan melalui nafiri dan sangkakala yang nyaring. Gunakanlah lonceng gereja Tuhan ini untuk memanggil semua orang untuk bersujud, menyembah dan memasyurkan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai lonceng keselamatan. Untuk mengumpulkan orang percaya untuk beribadah di semua sektor dan kategorial pelayanan jemaat. Untuk mengumpulkan semua orang percaya untuk menolong sesama yang ada dalam bahaya musibah bahkan bencana. Memberitahukan berkat kasih karunia Allah yang baru setiap waktu. Maka dalam rasa hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, lonceng gereja Tuhan ini dibunyikan sebagai tanda resminya kudusnya Jemaat Germita Analan Melongwane hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja. Amin. Selanjutnya penyerahan kunci pintu gereja dari Ketua Jemaat Germita Ebenezer Melongwane ke Ketua Sinode Germita selaku Kadin hari ini. Atas nama pimpinan Jemaat Ebenezer bersama seluruh Jemaat Ebenezer menyerahkan kunci pintu rumah Tuhan yang akan diresmikan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus sebagai pemilik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Kunci rumah Tuhan ini
diterima dan digunakan dalam keyakinan kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, yang berkata kepada Simon Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Maka pintu gerbang rumah Tuhan ini kita buka dalam rasa syukur dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukur kepadanya dan pujilah namanya.